Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Haryanti Anwar, Aura Charming Trainer dari Satvika Indonesia Depok. Buat saya, hidup adalah keseimbangan antara keluarga dan kesehatan. Faktanya, banyak orang kesulitan untuk menyeimbangkan keduanya. Karena dalam kehidupan kita banyak didominasi oleh kelelahan, baik fisik maupun psikis. Yang ujungnya tentunya adalah stres yang rasanya nggak pernah usai. Saya dulu begitu. Pada akhirnya Allah Maha Baik menemukan saya dengan Satvika Indonesia, di mana saya banyak belajar tentang pemberdayaan diri, bagaimana self healing untuk diri sendiri, kesehatan dengan mudah didapatkan, tentunya kesejahteraan. Nah, teman-teman, Satvika Hypno Academy membuka kelas online setiap bulannya. Tentunya dipandu oleh founder Satvika Indonesia yang menjadi guru besar kita semua, yaitu Kiai Jamas, dengan materi-materi yang luar biasa seperti hipno dan hipnosis, hipnorukia, magnetism dan mesmerism, dan yang paling keren itu adalah law of attraction. Untuk apa? Rezeki kita hidup sejahtera, lahir dan batin pastinya. Yuk segera daftar, hubungi asisten trainer Anda terdekat, dan kita bergabung di grup yang akan kita mulai minggu ini. Oke, saya tunggu ya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah audio seri bimbingan hipnosis hipnoterapi training program dari Satvika Hypno Academy, Satvika Indonesia. Disarankan bagi Anda untuk mendengarkan audio ini secara berurutan sesuai dengan nomor urut yang sudah kami siapkan di playlist Satvika Hypno Academy, Satvika Indonesia. Bersama mengedukasi bangsa, back to our Satvika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa dan bersama saya Hasniati dari tim profesional hipnoterapi Satvika Hypno Academy, Satvika Indonesia. Pada audio kali ini, saya ingin berbagi wawasan dan pengetahuan tentang schooling question. Bagi Anda yang baru bergabung di channel Satvika Hypno Academy, silahkan tekan tombol like dan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar channel ini terus mengudara dan Anda akan mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel kami di Satvika Hypno Academy. Baik, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan schooling question. Schooling question merupakan salah satu jenis pertanyaan yang digunakan dalam SFBT atau Solution Focus Brief Hypnotherapy. Dan jenis pertanyaan ini juga digunakan dalam pendekatan brief hypnotherapy. Dengan sedikit perbedaan, schooling question ini juga digunakan dalam EFT atau Emotional Freedom Technique, bisa juga digunakan pada SFT atau Spiritual Emotional Freedom Technique. Schooling question digunakan dalam terapi untuk mengukur progres dari suatu terapi. Konsepnya cukup mudah. Cukup membuat skala dari 0 sampai 10.
di mana 10 merupakan masa depan yang diinginkan dan 0 merupakan kondisi terburuk. Lalu, apa hebatnya scrolling question? Umumnya, klien datang mengharapkan perubahan. Tetapi, seringkali klien tidak menyadari perubahan yang diinginkan atau tidak menyadari perubahan-perubahan yang terjadi. Sebagai contoh, berikut adalah ringkasan terapi yang pernah saya lakukan kepada seorang klien yang pernah dibully selama masa kuliah. Klien tersebut datang ke klinik hipnoterapi dan mengharapkan bahwa ia ingin menghapus kenangan buruk tersebut. Ketika saya menggunakan pendekatan brief hipnoterapi, saya tidak ingin tenggelam pada masalah yang kompleks. Tetapi saya akan berusaha membantu klien mencari solusinya. Berikut ringkasan komunikasi saya sebagai terapis dengan seorang klien. Saat itu, saya mulai bertanya kepada klien, "Baik, Anda menceritakan bahwa Anda pernah dibully semasa kuliah. Lalu sekarang, perubahan apa yang Anda inginkan?" Klien itu menjawab, "Saya ingin menghapus kenangan buruk tersebut yang mengganggu kehidupan saya. Peristiwa tersebut sudah berlangsung 4 tahun yang lalu, tetapi efeknya sampai sekarang. Saya menjadi pribadi yang temperamental dan tidak bisa beradaptasi di tempat baru. Tidak bisa bekerja dengan baik." Ketika bercerita, intonasi klien menjadi naik, berbicara dengan tempo yang cepat dan mulai menangis. Kemudian, saya bertanya kembali kepada klien, "Baik, apa tujuan Anda ingin menghapus kenangan buruk tersebut?" Klien menjawab, "Biar saya kembali normal." Saya pun bertanya kembali sebagai seorang terapis, "Sebelumnya, saya tidak bisa membantu Anda untuk menghapus kenangan buruk tersebut. Tetapi saya bisa membantu Anda kembali normal. Apakah Anda mau?" Sambil mengusap air matanya, klien itu menjawab, "Baik Bu, saya mau." Saya pun kembali bertanya, "Baik, sekarang tolong ceritakan bagaimana kondisi normal yang Anda maksud." Klien pun menjawab, "Saya bisa kembali bekerja dan kondisi emosi saya tidak meledak-ledak." Saya sebagai terapis kembali bertanya, "Jika normal yang Anda maksud itu adalah angka 10 dan 1 adalah angka terburuk, tepatnya sekarang Anda berada di angka berapa?" Klien kembali menjawab, "Sekarang, menurut saya ada di angka 3. Kembali, saya sebagai terapis bertanya, "Baik, sekarang saya akan meminta Anda untuk membayangkan diri Anda sudah berada di angka 10 dan buatlah gambaran dan situasinya sejelas mungkin." Klien kembali menjawab sambil memejamkan mata, "Baik, sudah Bu." Saya sebagai terapis bertanya lagi, "Apa yang Anda lihat dan yang Anda rasakan?" Klien kembali menjawab, "Saya melihat diri saya
sedang bekerja di suatu kantor dan saya merasakan happy. Saya sebagai terapis bertanya kembali, apa perbedaan perilaku yang Anda lihat di sana dengan yang sekarang? Klien menjawab lagi, sangat berbeda, Bu. Saya sangat rileks. Dan saat itu saya melihat klien menjadi sangat rileks dan terdapat senyuman kecil di wajahnya. Saya kembali mengatakan dan bertanya, baik, sekarang kembali sadar dan silahkan buka mata Anda. Menurut Anda, sekarang tepatnya Anda sudah berada di angka berapa? Klien menjawab, aneh Bu, sekarang saya merasakan sudah berada di angka 5. Dan seterusnya. Proses terapi tersebut berlangsung kurang lebih 45 menit. Dan saat itu, saya hanya mampu membimbing klien sampai dengan angka 7, sesuai dengan perubahan yang bisa dicapai klien saat itu. Dan setelah itu, tentu saja saya juga memberikan tugas yang harus dikerjakannya. Tujuannya agar klien dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan perubahan sesuai yang ditargetkan. Dapat diperhatikan tanpa disadari klien yang pertama datang dengan wajah suram dan emosional, kemudian dengan melakukan scrolling question, kondisi klien berubah secara drastis. Dan yang lebih menarik lagi, pada pertemuan sesi kedua yang berjarak 1 pekan dari sesi pertama, klien tersebut datang dengan emosi yang berbeda. Kali ini, klien datang dengan emosi yang lebih stabil. Dan proses selanjutnya yang akan saya lakukan adalah melakukan kembali scrolling question dan membimbing klien sampai menuju target yang dia tentukan. Saat ini, klien tersebut sudah bekerja sebagai marketing di salah satu bank di Indonesia. Sesuai dengan nomor urut, proses calling question jika dibawakan dengan benar mampu membuat klien berubah ke arah yang lebih baik sesuai yang klien inginkan. Bersama mengedukasi. Apakah informasi ini bermanfaat bagi Anda? Terima kasih.